Tapi kalau kemudian memang setelah dihitung-hitung, untuk saya transport sehari-hari ke kantor, anak-anak jajan, makan sehari-hari sudah tercukupi semuanya, boleh juga kita ambilkan dari dana sehari-hari gitu ya, kelebihannya dari situ. Tapi kalau memang, wah ini kalau saya ambilkan dari dana sehari-hari kayaknya bakal mengguncang ekonomi keluarga nih, ya kita gunakan dana darurat itu. Berarti amplop kawinan lebih baik dana darurat ya Mas? Bisa juga. Oke, kita jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Uang Kita. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Kembali lagi dalam Uang Kita yang masih membahas pentingnya dana darurat. Bersama narasumber kami, perencana keuangan Mas Andi Nugroho. Mas Andi, sekarang kalau dana darurat boleh nggak dari hutang? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena apa? Dana darurat ini kan kita menabungnya, ya kan, menabungnya. Sementara kalau menggunakan berhutang seperti itu, ya berarti kita menambah beban ini kita, beban apa? Untuk penghasilan kita gitu, pengeluaran kita akan bertambah di situ. Jadi sebaiknya jangan berupa ataupun menggunakan hutang untuk sebagai dana darurat ini. Dan apakah boleh dana darurat untuk kegiatan wisata, misalnya untuk jalan-jalan, untuk belanja, itu boleh nggak, Mas? Sebaiknya juga jangan, gitu ya. Sebaiknya juga jangan. Karena apa? Karena kan orang susah mengalokasikan dana untuk traveling gitu, betul. Ya. Betul. Kalau saya menggunakan logika seperti ini sih, wah saya pengen jalan-jalan gitu kan, tapi nggak ada uangnya gitu kan. Wah saya bisa gunakan dari mana? Ini kayaknya dana nganggur nih di rekening, nggak diutik-utik sekian lama seperti itu kan. Karena apa? Kita asumsikan seperti itu aja tadi, gitu ya. Jangan sampai ketika nanti saya pulang dari liburan, dananya yang dari dana darurat udah saya gunakan gitu kan. Tahu-tahu melihat sampai rumah, waduh rumahnya kenapa begini, kenapa rusak gitu kan. Mobilnya kok tiba-tiba kebaret gitu kan. Wah ini biayanya dari mana untuk membetulkannya. Kalau dana daruratnya udah kita gunakan, akan repot bagi kita sendiri gitu. Ujung-ujungnya pasti nanti misalnya keadaan seperti itu, jadinya kita akan menghutang lagi.
Gitu. Kalau untuk bayar hutang? Kembali lagi kalau bayar hutang nggak juga gitu. Nggak juga. Karena gini, hutang itu apalagi zaman sekarang pasti bisa dicicil gitu ya. Pasti bisa dicicil. Nah, kita cicilannya dari mana ya? Berarti dari alokasi penghasilan kita. Itu kita alokasikan untuk mencicil hutang. Kalau dana darurat juga kita gunakan untuk mencicil hutang seperti itu, ya berarti cadangan kita ketika kita kondisi darurat jadi kosong ini. Kita kan merepotkan sendiri gitu. Dan akibatnya, misalnya saya kondisi tiba-tiba sakit. Dari mana ya? Kita akan berhutang lagi jadinya. Jadi akan menggulung lagi. Pernah punya pengalaman Mas, misalnya klien Anda mengalokasikan dana darurat mengalami kesulitan gitu Mas? Kesulitan gimana maksudnya? Menyisihkan pendapatannya? Pasti ada aja. Gitu. Bahkan butuh berapa lama misalnya dia? Menyisihkan untuk memiliki dana darurat seperti itu. Dengan angka ideal 3 kali pendapatan dia, butuh berapa lama Mas? Ya nggak usah klien saya, bahkan kita sendiri gitu ya, para perencana keuangan, saya yakin juga, berapa lama sih idealnya bisa, ada yang mungkin butuh waktu setahun, ada yang lebih gitu kan, karena memang namanya kita mengatur keuangan kita gitu ya, menyisihkan untuk dana darurat, untuk menabung, urusannya bukan hanya sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu gitu. Bahkan butuh waktu sekian lama. Dan itu tadi, saya udah nabung setahun nih, 2 tahun nih, ketika kemudian tiba-tiba dibutuhkan gitu ya, butuh dana yang besar, ada keluarga masuk rumah sakit seperti itu, ya bisa jadi kemudian terkuras lagi dan kita harus mulai lagi dari nol. Seperti itu. Betul. Dalam kondisi seseorang berhutang Mas, dan harus menyisihkan untuk dana darurat, mana yang dia harus diprioritaskan Mas? Menyicil hutang dulu pastinya. Menyicil hutang dulu. Karena kalau hutangnya tidak kita lunasi, pasti akan menimbulkan bunga yang lebih besar buat kita. Masalahnya akan bertumpuk-tumpuk lagi. Berarti dana daruratnya boleh ditunda ya Mas? Lebih pada ini sih, ditundanya nggak, tapi kita kurangin. Gitu. Artinya kalau saya lebih memilih dana daruratnya jangan ditunda dulu. Gitu. Kita prioritas pertama, mencicil hutang, seperti itu ya. Kemudian apa? Berarti saya harus menyisihkan untuk menabung dan juga dana darurat. Loh, berarti kalau dari seperti itu, apa yang bisa kita kurangin? Berarti dari konsumsi kita sehari-hari yang kita kurangin. Ya, memang pastinya kemudian ada yang kita korbankan. Yang kita korbankan apa? Lebih pada kesenangan kita nih. Betul. Gitu. Itu yang susah ya Mas? Iya, betul. Apalagi kalau dapat bonus ya Mas. Sekali gaji sebenarnya bisa langsung dana darurat tuh. Betul. Tapi kemudian godaannya juga gede. Makanya kalau saya sih lebih memilih seperti ini. Ketika saya dapat bonus nih, udah mau deket akhir tahun nih. Iya, betul. Januari, Februari bisa jadi bonus akhir tahunnya keluar. Apa yang harus saya lakukan gitu ya? Apakah saya nggak kemudian tidak boleh bersenang-senangan dengan bonus saya ini? Boleh gitu ya. Tapi usahakan dulu untuk disisihkan dulu 10% ya. Untuk masuk dana darurat dan tabungan kita seperti itu. Selebihnya apa? Kita buat deh untuk memang kesenangan kita gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang lainnya. Tapi kemudian jangan kemudian juga merasa kalap juga atau terbuai gitu kan. Wah, udah beli gadget gitu, kemudian masih banyak ya, beli yang lain lagi. Jadinya barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita perlukan justru terbeli semua dan uang kita habis ke sana. Akan lebih bagus gitu ya, daripada untuk membeli hal-hal yang mungkin kita tidak terlalu perlukan, kita alokasikan nih. Bisa berupa investasi ataupun dana darurat dan tabungan kita. Oke. Mas Andi, sayangnya waktu kita terbatas. Terima kasih sudah datang ke studio. Sama-sama. Semoga pembicaraan ini bisa memberi input ya untuk para pemirsa supaya mulai melakukan dana darurat. Demikian perbincangan uang kita pada episode kali ini. Saya Sorta Tobing dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Terima kasih.